Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat umur. Begitupun kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, yang tentunya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka-mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, serta menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika itu kita lakukan, ada harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemimpin umat yang tentunya telah menyelamatkan kita dari zaman kezaliman, zaman penistaan, menuju zaman ilmu pengetahuan dengan cahaya Islam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat dan salam ini kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1442 Hijriah. Artinya umur kita bertambah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan dengan tahun baru tersebut? Sudahkah kita memplanning rencana kita ke depan? Tentunya memperbaiki amal perbuatan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sayyidina Ali pernah berkata, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maghbunun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Namun barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan yang lebih parahnya lagi, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan untuk hari esok. Setidaknya setiap individu menyiapkan rencana untuk hari esok atau hari yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzum nafsum ma qaddamat lighadin
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya setiap individu, setiap insan mempersiapkan apa yang harus dilakukan untuk hari esok. Wattaqullah, dan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah lebih mengetahui apa yang kalian perbuat. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya tahun baru Hijriah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur dengan lidah, hati, dan perbuatan kita. Lidah kita senantiasa memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan lidah kita, ucapkan lidah kita untuk mengucapkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat umur. Biar Allah lebih dekat dengan kita. Sebesar apapun zikir yang kita ucapkan, itu akan menjadikan amal perbuatan kita yang insya Allah akan bisa kita petik di akhirat nanti. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, yaitu dua kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita ucapkan sangat ringan di bibir kita, namun timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir tersebut salah satu zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk mengucapkan kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat tersebut sangat ringan di bibir kita, namun timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berat sekali, dan ini termasuk salah satu zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mengingat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kita dijauhkan dari malapetaka. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidaklah semua nikmat yang ada pada diri kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berputus asa. Artinya kita menerima semua takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau itu tidak baik menurut kita, kita berusaha berdoa kepada Allah, angkatkan tangan kita. Insyaallah apapun yang kita usahakan, yang kita lakukan, akan Allah berikan yang terbaik buat kita. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya tahun baru Hijriah, Allah dan Rasulnya juga menyuruh kita untuk selalu introspeksi diri, sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazanuha qabla an tuzanu, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya kita selalu introspeksi diri kita, sebanyak mana amal yang telah kita lakukan selama ini, sejauh mana kita mengenal ajaran Islam, sudahkah kita memahami ajaran Islam dengan kafah, sudahkah kita mengorbankan jiwa raga kita ini untuk kepentingan Islam. Itu yang harus kita introspeksi, kita tanyakan pada diri kita, terutama dengan amal kita. Apakah banyak amal baiknya yang kita lakukan selama ini, atau malah banyak amal buruknya yang kita lakukan? Semoga ini bisa kita perbaiki di tahun yang akan datang, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun baru Hijriah juga kita teringat dengan suatu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tahun baru Hijriah ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, tentunya banyak cobaan yang beliau hadapi. Tidak hanya ancaman, ejekan dan cacian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan pamannya sendiri Abu Jahal dan Abu Lahab yang senantiasa selalu mengintai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberhentikan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari an atraka hadzal amr lan atruku." Kalau seandainya dia meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku untuk meninggalkan perkara ini atau dakwah ini, maka aku sama sekali tidak akan meninggalkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sepantas dan sewajarnya kita membalas apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk umatnya. Makanya banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali kita bersalawat kepada beliau, insyaallah Allah akan memberikan ganjaran 10 kebaikan buat kita. Makanya jangan sungkan-sungkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga itu menjadikan kita mendapatkan syafaat beliau ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan mencintai kalian. Dengan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, terutama sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Oleh karena itu, marilah untuk di tahun yang akan datang kita persiapkan diri kita untuk memperbanyak amal kita, perbanyak selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong jadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa masuk surga dengan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat habis sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang muttaqin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.